Kelima, menghadap sang pemimpin. Suara burung camar tampak mengalun indah beriringan dengan deru ombak yang menggulung pelan hingga pecah saat menyentuh pantai. Semilir angin lembut yang menerpa kulit, tak mampu menghilangkan rasa panik tiga pemuda yang sedang bertaruh nyawa dan dikelilingi beberapa senjata sederhana tapi mampu menembus jantung mereka dan memisahkan jiwa dari raganya. Wajah-wajah bingung dan pucat tercetak jelas di raut ketiganya. Sungguh, mereka seakan-akan sedang dipermainkan nasib dalam waktu yang bersamaan. Setelah bertaruh nyawa dengan perahu yang diterjang badai, kini mereka juga harus kembali bertaruh nyawa dengan makhluk perempuan yang nampak garang meski wajah-wajah mereka sangat cantik. Aneh memang, dari sekumpulan wanita yang mengelilingi tiga pemuda itu, tidak ada satu pun yang nampak jelek. Semua cantik dengan tubuh yang ideal dan warna kulit yang sangat mengundang hasrat. Berbagai lantunan doa, Miko panjatkan dalam hati. Berharap kali ini ada keajaiban yang menyapa mereka kembali. Sungguh, meskipun mereka laki-laki, berada dalam posisi seperti ini tentu saja mereka tidak punya nyali. Gimana, Kapten? Apa yang harus kita lakukan? Bisa saja ketiga orang ini memiliki misi khusus? Tanya salah satu anak buah. Iya, Kapten. Mending kita tindak saja sekalian. Sahut yang lainnya dan diiringi teriakan setuju dari yang lainnya. Miko pun langsung berpikir keras. Dia tidak ingin mati sia-sia di tempat yang tidak dia kenal. Mata Miko sejenak terpejam, kemudian dia teringat dengan tulisan yang dia buat dari ranting. Tunggu, saya bisa buktikan kalau kami bukan penyusup ataupun berniat jahat pada kalian. Aku punya buktinya. Ucap Miko dengan suara sedikit bergetar dan sangat berhati-hati. Seketika tatapan tajam bagi ujung tombak langsung dilayangkan oleh wanita berpangkat kapten ke arah Miko yang berdiri dengan kedua lututnya. Apa buktinya? Tanya sang kapten dingin. Lihat. Tunjuk tangan Miko ke arah ranting yang dia susun menjadi dua kata. Kalian bisa baca kata itu, kan? Semua mata menoleh ke arah yang ditunjuk Miko dan membacanya. Dahi mereka hampir serentak berkerut setelah membaca dua kata tersebut. Lalu tatapan tajam dan penuh tanya kembali dilayangkan ke arah Miko. Itu adalah tanda kalau kami di sini tersesat karena kapal kami dihantam badai. Lihat, kami tidak membawa senjata atau apapun. Jika kami memang ada niat mengintai pulau ini, harusnya kalian lihat, setidaknya ada kapal kecil atau kami membawa senjata. Namun kenyataannya tidak ada apapun selain pakaian yang melekat pada tubuh kami. Ucap Miko dengan nada bergetar. Namun ucapan itu mampu mengusik pikiran sang kapten. Jika dilihat dengan teliti, memang Miko dan kedua sahabatnya tidak seperti prajurit atau seorang mata-mata. Senjata pun sama sekali tidak terlihat di tangan ketiganya. Namun, kapten juga harus tetap waspada. Bisa jadi ini adalah taktik yang bisa membodohinya. Sang kapten pun mencerna ucapan Miko dan mencoba memperhatikan sekitarnya. Dan memang benar tidak ada apa-apa dalam diri tiga pria tersebut. Baiklah, anggap saja kali ini saya percaya sama kalian. Tapi tidak untuk raja kami. Ikat mereka dan kita akan tahu hukuman apa yang akan mereka dapat. Tita sang kapten. Siap, kapten. Jawab anak buah serentak. Mereka langsung menyergap ketiganya dan mengikat mereka dengan tali rotan. Tidak. Mau apa kalian? Kami bukan penjahat. Teriak Yudis memberontak. Diam atau tombak ini akan menembus jantungmu. Bentak salah satu anak buah sambil menghunus tombak ke arah Yudis. Pemuda itu terkesiap dan langsung mematung tanpa bersuara lagi. Begitu juga Miko dan Jati. Keduanya memilih pasrah ketika tangan mereka diikat dengan tali yang sepertinya terbuat dari rotan. Karena di saat seperti ini, memberontak pun percuma, dan hal itu bisa saja membuat prajurit wanita itu emosi dan gelap mata. Entah nasib apa lagi yang akan Miko dan kawan-kawan hadapi. Ketiganya pasrah saja saat sekumpulan wanita itu memaksanya berjalan mengikuti mereka. Dengan tangan terikat, mereka mengedarkan ke setiap penjuru yang mereka lalui. Sepanjang perjalanan mata mereka hanya melihat hutan belantara. Seperti tak ada kehidupan di hutan-hutan tersebut hingga mereka melihat dua pohon yang sangat besar. Mereka pun melewati dua pohon tersebut. Kemudian beberapa meter setelahnya, mata Miko dan kedua sahabatnya membulat tak percaya. Ada perkampungan yang lumayan luas dengan berbagai bangunan sederhana. Yang membuat ketiganya semakin takjub. Di sepanjang kaki melangkah, mata ketiganya disuguhi dengan pemandangan wanita-wanita cantik dan berpakaian seksi. Yang membuat mereka semakin tercengang, mereka hampir tidak melihat adanya laki-laki di sana.
Laki-lakinya terlalu sedikit daripada wanita. Benar-benar pulau misterius. Tanda tanya tentu saja tumbuh dalam pikiran mereka. Bagaimana mungkin ada pulau dengan banyak wanita cantik dan seksi di dalamnya? Kebanyakan wanita yang sedang bekerja. Ada yang sedang menjemur kain, memanen buah, bahkan banyak yang sedang bersenda gurau. Hanya ada beberapa pria yang nampak sedang duduk dan berkumpul di sebuah gubuk terbuka. Mereka menatap tajam ke arah Miko dan kawan-kawan. Entah apa arti dari tatapan itu, yang pasti Miko, Jati dan Yudis sangat ketakutan saat ini. Tak henti-hentinya hati mereka berdoa apa saja agar diberi keselamatan dari apa yang akan mereka hadapi. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di depan sebuah bangunan yang paling besar dan megah di antara bangunan-bangunan yang lain. Dan ternyata bangunan itu adalah istana dari pemimpin yang ada di pulau tersebut. "Masuk!" titah sang kapten kepada Miko dan kedua sahabatnya. Dengan langkah gontai mereka pun masuk ketika gerbang sudah terbuka. Setelah melewati gerbang mereka disuruh berlutut di halaman depan istana. Sang kapten melangkah maju. Dia nampak berkata sesuatu kepada penjaga istana yang juga seorang wanita. Setelah itu sang penjaga beranjak masuk ke dalam. Hingga beberapa saat lamanya sang penjaga kembali dan berbicara pada sang kapten. Setelahnya sang kapten kembali menghampiri Miko dan sahabatnya. "Bersiaplah, sebentar lagi yang mulia akan datang," ucap sang kapten pelan namun penuh penekanan. Wajah Miko seketika memucat. Begitu juga Jati dan Yudis. Mereka seperti kehilangan harapan untuk selamat. Rasa takut Miko dan teman-teman semakin sempurna saat sang pemimpin datang dan langsung menatap tajam ke arah ketiga pemuda. "Apa kita akan mati hari ini?" tanya Yudis sedikit berbisik. Tatapan raja benar-benar membuat dirinya kehilangan nyali sebagai laki-laki. Tatapan raja bagaikan tombak tajam yang sedang meluncur ke arah kita. Balas Jati tak kalah takutnya. "Bersiaplah. Kita memang akan mati hari ini." Jati dan Yudis semakin terperangah. Wajah takutnya semakin mencuat. "Tidak.